Shalom pagi, dan mari kita bersama-sama tundukkan kepala, terpejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan akts lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan rendungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, dan sucikan hati kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat pertama sampai ayat 18. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat 7, ayat 8 sampai ayat 18 besok. Ibrani pasal 10 ayat pertama sampai 7, persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia berkata, korban persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran, korban maaf dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulung kitab ada tulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Puji Tuhan, suatu korban yang sempurna, itulah pribadi Kristus. Tapi korban yang dipersembahkan oleh umat Israel, yang dilakukan oleh imam besar, baik korban darah domba lembut jantan, darah domba jantan, dia tidak menghapus dosa, tapi ingat hanya menutupi dosa. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi darah binatang hanya menutupi dosa. Dosa tetap ada. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa, hanya menutup. Tapi darah Kristus itu yang menyucikan, yang menghapus dosa. Dan firman Tuhan kata, biarpun dosa bagi kami akan putih seperti bulu. Amin. Kalau kita datang kepada Kristus, bagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku darah Yesus, mengaku dosa kita, darah Yesus akan menyucikan dosa kita. Amin. Hanya kita mengaku di bawah kaki Yesus, segala dosa kita akan dihapus. Amin. Karena darah Kristus. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena hebat kami, semua karena kasih-Mu. Biarlah kami tetap beriman sepenuh dan menghargai akan darah-Mu. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terima takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuatan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.